Martial Peak 3592. Tiba-tiba, Qian tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur. Nyala api di tubuhnya melonjak. Sesaat kemudian, tawa mereda dan mata Qian menjadi dingin. Kamu cukup berani. Yang Kai menghela nafas. Sepertinya Yang Mulia tidak setuju. Sayang sekali. Qian berkata, jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, bahkan jika aku menangkapmu, itu masih mungkin. Lalu, apakah Sein itu ingin menyerangku? Yang Kai menatapnya dengan tenang. Qian melihat sekeliling. Yang Kai menjawab, Santoro Meng tidak ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, Qian mengangkat tangannya dan tali yang menyala terbang menuju Yang Kai. Sosok anggun tiba-tiba muncul di depan Yang Kai. Merasakan energi panas yang menyengat. Wajahnya yang cantik mau tak mau berubah saat dia mengedarkan ki iblisnya. Menyebabkan aura dingin tiba-tiba meledak. Berubah menjadi penghalang es yang menghalangi bagian depan. Saat api bertabrakan dengannya, mereka meleleh dan udara meledak. Bajingan! Dua teriakan marah terdengar bersamaan. Itu Bei Limo dan Qian. Hati Bei Limo dipenuhi amarah. Awalnya, dia baik-baik saja di dunia kecil misterius ketika dia tiba-tiba merasakan kekuatan menariknya ke sini. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi, dia sudah menghadapi Qian. Suhu dingin dan panas tidak cocok untuk memulai. Di antara banyak Sein iblis, meskipun Bei Limo dan Yuru Meng tidak akur, itu hanya karena mereka bertetangga. Namun, jika ada seseorang di antara Sein iblis yang paling dia tidak suka, itu pasti bukan Yuru Meng, tapi Qian. Kedua Sein iblis mahir dalam berbagai jenis atribut hukum, jadi mereka adalah musuh satu sama lain. Di wilayah Demon Science lainnya, ada banyak ras yang berbeda. Tetapi di wilayah Bei Limo, tidak ada Flame Demon. Dan di wilayah Qian, tidak ada Snow Demon. Pada saat ini, Yang Kai telah membawanya keluar untuk bertarung melawan Qian. Jadi mereka seimbang. Ketika Qian mengutuk, dia merasa telah ditipu oleh Yang Kai. Menyebabkan dia menjadi marah karena dipermalukan. Dia dengan jelas melihat sekeliling dengan hati-hati dan menemukan bahwa tidak ada aura selain Yang Kai. Tetapi dia tidak menyangka Bei Limo tiba-tiba muncul. Yang Kai mengangkat bahu. Yang Mulia Yuru Meng benar-benar tidak ada di sini. Yuru Meng masih berada di dunia kecil yang misterius. Bei Limo, Qian meraung marah. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk marah pada Yang Kai. Dibandingkan dengan itu, Bei Limo sebenarnya membantunya. Menyebabkan dia tidak bisa mengerti. Suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah kamu gila? Bei Limo tidak menjawab. Tetapi saat tubuhnya yang lembut bergetar, sejumlah es yang menghancurkan bumi muncul di belakangnya. Masing-masing memancarkan cahaya dingin. Masing-masing sepanjang beberapa meter. Menunjuk ke depan. Dia berteriak, pergi. Suara udara yang terkoyak terdengar tak henti-hentinya saat pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Qian. Qian melambaikan tangannya dan memanggil sejumlah bola api, yang masing-masing merespons pecahan es. Sesaat kemudian, bola api dan pecahan es saling menutupi dan meledak menjadi awan kabut di udara. Satu demi satu gerakan, tangan Bei Limo berkelebat dalam serangkaian segel tangan sebelum dia membukanya dan berteriak, segel. Sepotong besar es mendalam tiba-tiba muncul di kehampaan dan benar-benar membekukan tempat Qian berada. Seluruh kekosongan benar-benar beku dan bahkan Qian disegel di dalamnya. Namun, pada saat berikutnya, api di permukaan tubuh Qian mulai bergolak saat energi panas yang membakar meledak. Melelehkan es mendalam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa napas, Qian telah melarikan diri. Tindakan tegas Bei Limo telah benar-benar membuat marah Qian. Menyebabkan dia mengaum marah saat dia membuka mulutnya dan memanggil lautan api. Yang Kai sudah menghilang dalam sekejap. Dan pada saat dia muncul kembali, dia sudah berdiri di punggung Gun-Gun, menunggu. Benua di depannya belum sepenuhnya ditelan. Jadi bahkan jika musuh yang kuat ada tepat di depannya, Yang Kai tidak bisa menyerah di tengah jalan. Dia harus membiarkan Gun-Gun sepenuhnya menelan benua ini. Seperti yang diharapkan, Qian dan Demon Sein lainnya sudah tiba. Jadi bagaimana dengan yang lain? Yang Kai tidak tahu apakah Demon Sein terakhir telah datang ke sini. Tetapi untuk berjaga-jaga, dia harus melindungi Gun-Gun.
Di punggung Gun-Gun, pikiran Yang Kai sudah terhubung dengan Yuru Meng di dunia kecil misterius. Jadi dia bisa memanggilnya kapan saja untuk menangkap musuh yang lengah. Namun, Yang Kai tidak khawatir. Dia masih memiliki Yuru Meng. Jadi bahkan jika 1 atau 2 Sein Iblis datang, Yuru Meng akan dapat bertahan untuk sementara waktu. Kecuali lebih dari 3 Sein Iblis tiba, tidak ada yang bisa mengganggu proses melahap. Tapi sekarang setelah 2 Sein Iblis muncul, tidak mungkin 3 orang lainnya datang. Para Sein Iblis semua sibuk menyembuhkan luka mereka. Jadi siapa yang tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan dan berkumpul bersama? Hanya Sein Iblis di dekatnya yang akan menyadari ada yang tidak beres. Di sisi kiri dan kanan medan perang, jarak yang tidak diketahui, cahaya yang menyilaukan terus-menerus menyala. Dan dari waktu ke waktu, fluktuasi energi yang hebat akan muncul, yang merupakan akibat dari pertempuran antara 2 Sein Iblis. Setelah menunggu beberapa saat, Yang Kai tidak melihat Demon Sein lainnya. Tampaknya kali ini, hanya Qian dan Demon Sein lainnya yang ada di sini untuk menyelidiki situasinya. Namun, dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Tidak sampai sehari kemudian ketika Gun-Gun benar-benar menelan benua ini, Yang Kai akhirnya menarik Gun-Gun dan mulai bergerak dalam kehampaan. Tidak jauh adalah gerbang dunia. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Kai untuk tiba di sana. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan Yuru Meng dan mata mereka bertemu. Yang Kai mengangguk dan berkata, ikuti rencananya. Berapa banyak yang datang? Yuru Meng bertanya. 2, Qian. Dan 1 lagi yang aku tidak tahu. Yuru Meng tersenyum ringan. Seharusnya Zuliao atau Mokan. Silakan. Hati-hati. Aku akan berhati-hati. Kamu juga. Yang Kai meremas tangannya. Berbalik. Dan menghilang melalui gerbang dunia. Yuru Meng menoleh ke belakang untuk melihat ke langit. Matanya yang indah berkedip saat pupilnya menyusut. Segera, dia melihat situasi dari 2 medan perang. Meskipun pertempuran antara Chang Tian dan Zhu Liao berlangsung sengit, itu tidak terlalu berbahaya. Keduanya masih memiliki kekuatan yang tersisa. Keduanya tahu bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan yang lain dalam pertarungan 1 lawan 1. Jadi tidak perlu bertarung sampai mati. Di sisi lain, ketika Bei Limo dan Qian bertemu, seolah-olah garam telah dituangkan ke dalam panci berisi minyak panas. Pertempuran itu sangat intens dan keduanya menderita beberapa luka. Berdiri di kejauhan untuk menonton pertunjukan, Yuru Meng cukup senang dan bahkan mulai menyenandungkan sebuah lagu. Saat dia menghitung dalam hatinya, ketika dia mencapai 100, bibir merah Yuru Meng bergerak saat dia diam-diam mengeluarkan satu kata, memadatkan suaranya dan mengirimkannya ke telinga Bei Limo. Setelah mendengar suara ini, Demoniki Bei Limo tiba-tiba melonjak dan rambut peraknya menari-nari tertiup angin saat dia berteriak dengan suara dingin, Icebound. Dalam kehampaan, lapisan tipis es tiba-tiba muncul dan dengan cepat berkumpul di tengah, langsung membekukan tempat di sekitarnya. Ekspresi Qian menjadi khusyuk saat api di tubuhnya membakar dengan ganas, melawan dingin yang ekstrim dengan panas yang ekstrim tanpa rasa takut sedikit pun. Namun, yang mengejutkannya adalah setelah Bei Limo menggunakan kemampuan ilahi ini, dia benar-benar mendengus dingin dan dengan cepat melarikan diri. Setelah belasan napas waktu, Qian menerobos Icebound dan menatap sosok menghilang Bei Limo, mengerutkan kening saat rasa gelisah memenuhi hatinya. Memutar kepalanya untuk melihat cakrawala yang jauh, dia melihat bahwa sosok raksasa dari sebelumnya telah menghilang. Tidak hanya monster yang telah menelan seluruh benua menghilang, bahkan seluruh benua telah menghilang. Tidak baik, Qian sepertinya memikirkan sesuatu dan segera memanggil Demon Key-nya, berubah menjadi seberkas cahaya api dan mengejar Bei Limo. Pada saat yang sama, Chang Tian, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Zhu Liao, tertawa panjang sebelum menarik tangannya. Zhu Liao, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Zhu Liao dengan dingin mendengus ketika 3 binatang di depannya juga memamerkan taring mereka seolah-olah mereka sedang bersorak untuk tuan mereka. Apa yang bisa kamu lakukan untuk senior ini? Chang Tian berkata, itu benar. Kekuatan kita tidak terlalu jauh. Jika kita benar-benar ingin menentukan pemenang, saya khawatir itu tidak mungkin dalam beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Kita mungkin juga berhenti di sini. Ekspresi Zhu Liao menjadi waspada.
Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Chang Tian, tindakannya jelas agak tidak normal. Saat dia bingung, ekspresi Zhu Liao tiba-tiba berubah saat dia menoleh ke samping dan berteriak, "Beilimo!" Dari kejauhan, cahaya putih melesat, memancarkan aura Beilimo. Zhu Liao tentu saja tidak asing dengannya. Tapi mengapa Beilimo ada di sini? Menurut penyelidikan sebelumnya, semua benua Beilimo telah menghilang. Kemungkinan besar ditelan oleh monster raksasa itu. Apakah dia musuh atau teman? Tidak dapat menentukan apa yang terjadi. Zhu Liao mundur 100 km, menjauhkan diri dari Chang Tian. Tidak lama kemudian, Beilimo tiba di depan Chang Tian dan sedikit mengangguk. Pupil Zhu Liao menyusut, karena luka Beilimo jelas disebabkan oleh Qian. Tampaknya ketika dia dan Chang Tian bertarung di sini, Beilimo dan Qian juga bertarung. Dengan demikian, sikap Beilimo jelas. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Chang Tian berteriak, "Serang bersama!" Zhu Liao sangat terkejut, dan bahkan tanpa memikirkannya, dia segera melarikan diri dengan sekuat tenaga. 1 lawan 2. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, dia pasti akan sedikit menderita. Dia tidak bodoh. Jadi bagaimana dia bisa memberi Chang Tian dan Beilimo kesempatan untuk menyerangnya bersama? Retret ini adalah 1000 kilometer. Namun, yang membuat Zhu Liao tercengang adalah setelah Chang Tian meneriakkan kata-kata itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerang, malah segera melarikan diri ke kejauhan bersama Beilimo. Itu hanya tipuan. Ini buruk. Zhu Liao menggertakkan giginya karena marah, tetapi dia tidak berani mengejar mereka secara sembarangan, karena dia tidak tahu skema macam apa yang direncanakan pihak lain. Semburan api mendekat dan sesaat kemudian, Qian muncul. Melihat satu sama lain, Qian bertanya, "Mereka tidak berurusan denganmu?" Ketika dia melihat Beilimo mundur sekarang, dia mengira dia akan bergabung dengan Chang Tian untuk menghadapi Zhu Liao. Jadi dia bergegas untuk membantu. Tetapi siapa yang mengira bahwa alih-alih bertarung, Chang Tian dan Beilimo akan melarikan diri terlebih dahulu. Zhu Liao menggelengkan kepalanya. Aneh. Alis Qian berkerut saat dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera melihat ke arah Chang Tian dan Beilimo telah melarikan diri dan berteriak, "Tidak bagus." Bersambung.